Perkenalkan, nama saya Deviska Lamana Irianto dengan NIM 1919-1030-1001. Saya dari Universitas Jember, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil, Program Studi S1 Teknik Sipil. Video ini adalah video tentang UAS Ilmu Ukur Tanah saya, dan di sini saya akan menjelaskan tentang konsep penggambaran peta situasi. Nah, sebelumnya itu saya akan memberitahu bagaimana apa itu fungsi dan manfaat dari peta situasi tersebut. Nah, fungsi dan manfaatnya itu ada untuk pemetaan situasi dan detail, yaitu untuk memudahkan dalam memindahkan bayangan dari sebagian atau seluruh permukaan bumi yang tidak teratur ke dalam suatu bidang dari yang dinamakan peta. Jadi itu kayak peta ini dapat digunakan sebagai untuk pedoman dalam pembelajaran tata ruang wilayah tersebut, seperti perencanaan tata ruang pertanian, tata ruang kota, tata bangunan, tata lalu lintas juga bisa. Nah, pemetaan situasi itu sendiri itu tentang pemetaan suatu daerah atau wilayah ukur yang mencakup penyajian dalam dimensi horizontal dan vertikal secara bersama-sama dalam suatu gambar peta. Untuk penyajian gambar peta situasi tersebut perlu dilakukan pengukuran sebagai pengukuran. Nah, pengukurannya itu ada pengukuran titik fundamental, pengukuran kerangka horizontal, pengukuran kerangka tinggi, dan pengukuran titik detail. Pada dasarnya itu prinsip kerja itu diperlukan untuk pemetaan suatu daerah untuk satu atau dua tahapan. Itu seperti buat penyelenggaraan kerangka dasar sebagai usaha penyebaran titik ikat. Terus ada juga untuk pengambilan data titik detail yang merupakan wakil penggambaran fisik bumi yang akan muncul di petanya. Terus ada juga kedua proses ini tuh diakhiri dengan tahapan penggambaran dan kontur. Nah, dalam pemetaan medan pengukuran sangat berpengaruh dan ditentukan oleh kerangka serta jenis pengukuran. Bentuk kerangka yang didesain tidak harus dalam poligon maupun dapat saja dikombinasi dalam kerangka apa saja. Bisa pakai horizontal, beda tinggi, atau yang lainnya. Untuk pengukuran horizontal itu ada dua macam pengukuran yang dilakukan untuk posisi horizontal, yaitu pengukuran poligon utama dan pengukuran poligon bercabang. Nah, ada juga untuk pengukuran beda tinggi. Nah, untuk pengukuran situasi ditentukan oleh dua jenis pengukuran ketinggian, yaitu kayak pengukuran sifat datar utama dan pengukuran sifat datar bercabang. Ada juga pengukuran detail pada saat pengukuran di lapangan. Nah, pada saat pengukuran di lapangan itu data yang diambil untuk pengukuran detail itu kayak beda tinggi antara titik ikat kerangka dan titik detail yang bersangkutan, dan juga jarak optis atau jarak datar antara titik kerangka dan titik detail. Sudut antara sisi kerangka dengan titik awal detail yang bersangkutan, atau sudut jurusan magnetis dari antar titik detail dan bersangkutan. Ada juga metode pengukuran situasi sendiri, ada dua. Nah, yang pertama itu ada metode offset. Pada metode ini itu alat utama yang digunakan itu adalah pita atau rantai yang alat bantu untuk membuat siku atau prisma. Metode offset ini terdiri dari dua cara. Yang pertama itu ada metode siku-siku atau garis tegak lurus kayak gini gambarnya. Nah, untuk titik-titik detail diproyeksikan ke siku-siku terhadap garis. Habis itu ukur A, B, kemudian diukur jarak-jaraknya dengan menggunakan jarak AA aksen, BB aksen, CC aksen, DD aksen. Posisi titik A, B, C, D itu secara relatif dapat ditentukan. Nah, yang kedua itu ada metode mengikat atau interpolasi. Itu ada titik-titik detail diikat dengan garis lurus pada garis ukur. Ada dua cara. Yang pertama itu ada pengikat pada sembarang titik, dan kedua adalah perpanjangan sisi. Nah, ada lagi. Yang satunya itu ada pengikat pada titik sembarang. Nah, kayak gini gambarnya. Nah, ini tuh yang pertama itu ditentukan sembarang garis pada garis ukur AB di titik aksen, A double aksen, B aksen, B double aksen, C aksen, C double aksen.
Usahakan segitiga A aksen A double aksen A, B aksen B double aksen B, dan C aksen C double aksen C merupakan segitiga sama sisi atau sama kaki. Dengan mengukur jarak A aksen, A double aksen, A B aksen, A B double aksen, A C aksen, A C double aksen, B C double aksen, B C aksen, B double aksen, B aksen, B A aksen, B A double aksen, A aksen, A double aksen, A B aksen, B double aksen, B C aksen C, dan C double aksen C. Maka posisi titik-titik A, B, C dapat ditentukan. Nah, ada juga cara yang kedua, itu ada perpanjangan sisi, kayak gini gambarnya. Nah, untuk yang ketiga, itu ada cara trilaterasi sederhana, itu juga kayak gini gambarnya. Terus ada metode yang lain, yang metode satunya itu ada metode polar. Biasanya tuh alat pengukuran metode polar itu ada alat teodolit kompas itu atau teodolit repetasi ya. Terus itu tuh bisa pakai dengan unsur azimut dan jarak. Terus abis itu oh ya, kayak gini gambarnya nanti. Nah, itu terus ada lagi dengan unsur sudut dan jarak. Itu biasanya itu menggunakan sudut yang dilakukan dari titik dasar teknik dan pengukuran jarak datar yang dilakukan dengan pita ukur atau EDM. Nah, itu gambarnya nanti bakal kayak gini. Dalam menentukan titik batas itu dibutuhkan minimal 3 data ukuran yang diukur dengan menggunakan minimal 2 titik tetap. Nah, contohnya itu bisa pakai sudut-sudut. Nah, yang satu sudut kayak gini, sudut. Terus yang kedua bisa pakai sudut-sudut jarak, dan yang ketiga bisa pakai sudut jarak-jarak. Nah, terus setelah pengukuran pemetaan situasi dan detail telah selesai dilaksanakan, itu kita tuh melakukan perhitungan terhadap data yang telah diperoleh atau menjadikannya dalam bentuk penggambaran peta yang dilengkapi dengan garis kontur. Nah, garis kontur itu sendiri itu adalah di kayak permukaan bumi yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama atau suatu bidang referensi tertentu. Nah, konsep dari garis kontur ini dapat mudah dipahami dengan membayangkan kayak kolam air gitu. Jika kolam air itu dalam keadaan tenang, maka tepi dari permukaan air itu akan menunjukkan garis yang ketinggiannya itu sama. Nah, terus kalau garis tersebut akan menutup pada tepi, maka maaf, maksudnya itu kayak garis tersebut akan menutup pada tepi kolam dan menggambar garis kontur. Ada juga kegunaan dari garis kontur itu. Yang pertama itu ada sebagai dasar untuk menentukan penampungan tegak suatu permukaan tanah. Terus yang kedua itu ada sebagai dasar untuk perencanaan besarnya galian atau timbunan. Terus yang ketiga itu bisa untuk memperlihatkan ketinggian tanah dalam lokasi atau peta tersebut. Nah, selanjutnya saya itu akan menjelaskan tentang studi case yang saya ambil, yang adalah studi case yang saya ambil itu penerapan tentang sistem informasi geografis atau pemetaan dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di kabupaten saya, yaitu Kabupaten Mojokerto sendiri. Nah, di sini itu yang terlihat itu tentang jumlah penduduknya yang banyak dan jumlah kecelakaan yang semakin besar kayak gini. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin padat pula kawasan tersebut. Nah, kalau kawasan tersebut itu semakin padat, itu kita bisa bayangin gimana lalu lintas di daerah tersebut. Nah, karena lalu lintasnya itu tadi yang sangat padat itu, kemungkinan besar dalam jumlah kecelakaan itu juga akan semakin banyak pula. Nah, sehingga itu kita tuh perlu adanya pembaruan secara berkala tentang data kecelakaan untuk informasi kepada masyarakat luas kan. Nah, visualisasi data dengan menggunakan sistem informasi geografis ini merupakan salah satu solusi untuk mempermudah polisi dalam menampilkan daerah rawan kecelakaan, yang mana ini tuh kayak merupakan sistem informasi yang dirancang untuk dapat dikerjakan dengan data yang bereferensi gitu. Nah, tujuan dari pembuatan sistem ini tuh untuk menghasilkan peta dengan visual dan data yang untuk meminimalkan dampak kecelakaan sendiri. Nah, pada sistem ini, masyarakat Mojokerto itu
bisa melaporkan kejadian darurat kepada petugas melalui aplikasi Android. Dalam aplikasi pengguna terdapat kayak peta gitu yang menampilkan di mana jalan yang rawan kecelakaan. Jadi di situ nanti kita bisa kayak hati-hati buat kayak oh di sini biasanya rawan kecelakaan. Jadi kita harus pelan-pelan hati-hati buat menghindar dari kecelakaan itu sendiri. Terus kayak aplikasi ini tuh biasanya tuh kita pakai kayak Google Maps API gitu. Yang mana kunci dari API Google ini berguna untuk menampilkan peta yang diperoleh dari Google Maps itu untuk diolah lagi dan dalam aplikasi selain Google Maps API juga menggunakan GPS untuk menentukan posisi dan pelapor dan menampilkan beta rawan kecelakaan yang ada di Kabupaten Mojokerto. Pada aplikasi server, petugas bisa melakukan manajemen data dengan terlebih dahulu melakukan login ke sistem. Nah, untuk dapat diolah dalam sistem itu tadi ya, model kayak spaghetti harus dikonversi itu menjadi model data yang menyimpan keterkaitan antar objek. Model itu biasanya tuh kayak disebut dengan metode topologi. Nah, topologi itu sendiri itu kayak cabang dari matematika yang digunakan untuk mendefinisikan keterkaitan antara keruangan. Contohnya itu dapat kayak digambar ini gambarnya. Ya, ini tuh kayak peta-peta dalam bentuk side plan gitu ya kan. Nah, di sini kesimpulannya itu kita bisa mengetahui kecelakaan lalu lintas memudahkan pelapor kecelakaan. Jadi kayak seumpama kita itu kayak di suatu tempat di satu jalan terus tiba-tiba tuh ada kecelakaan gitu. Jadi kita bisa langsung kayak melapor ke polisi kalau di sini tuh ada kecelakaan langsung gitu. Terus habis itu biar kayak polisinya itu mudah gitu juga. Terus habis itu juga karena bisa menandai kayak di sini tuh rawan kecelakaan, jadi kita tuh harus hati-hati. Kayak polisi tuh bisa kayak memperingati kita kalau dengan aplikasi ini tuh para pengguna jalan tuh bisa kayak hati-hati kalau di sini tuh ada kayak rawan kecelakaan gitu. Terus alasan saya ambil studi case ini tuh untuk mengetahui titik-titik kecelakaan lalu lintas, karena nah, terus setelah pengukuran pemetaan situasi dan detail telah selesai dilaksanakan, itu kita tuh melakukan perhitungan terhadap data yang telah diperoleh atau menjadikannya dalam bentuk penggambaran peta yang dilengkapi dengan garis kontur. Nah, garis kontur itu sendiri itu adalah di kayak permukaan bumi yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama atau suatu bidang referensi tertentu. Nah, konsep dari garis kontur ini dapat mudah dipahami dengan membayangkan kayak kolam air gitu. Jika kolam air itu dalam keadaan tenang, maka tepi dari permukaan air itu akan menunjukkan garis yang ketinggiannya itu sama. Nah, terus kalau garis tersebut Nah, kita sudah berada di akhir dari video saya kali ini, teman-teman. Dan yang dapat saya ingin memberitahu yang dapat kita pahami setelah kayak mempelajari IUT ini itu kita itu kayak dalam kehidupan sehari-hari itu salah satunya itu dengan peta situasi ini kan saya ambil peta situasi ini. Nah, untuk yang bisa kita itu kayak peta situasi ini tuh sering dimanfaatkan entah itu untuk mengetahui kondisi wilayah yang rawan longsor, kepadatan penduduk, dan juga seperti yang sudah saya jelaskan tadi tentang lalu lintas, entah itu tentang kepadatan lalu lintas atau titik-titik rawan kecelakaan itu tadi. Nah, untuk pemahamannya itu sendiri itu sebenarnya teori-teori kan masih banyak lagi dan mungkin banyak kesalahan dari diri saya, mungkin juga beberapa teman-teman ada yang nggak paham sama penjelasan saya, tidak apa-apa ya. Terus habis itu untuk kehidupan sehari-hari maksud saya tuh kayak maaf saya agak blank. Maksudnya tuh kayak di IUT itu banyak teori-teori yang sangat berguna di kehidupan sehari-hari. Kayak salah satunya itu ya kayak tadi kan saya jelasin tentang peta situasi, ada juga yang beda tinggi. Nah, di beda tinggi itu nanti itu kayak bisa dibuat kalau pengen bangun rumah. Itu kan kadang-kadang kan tanah kan nggak bisa rata, nggak lurus gitu. Kayak kita bisa di situ tuh bisa ngitung buat RAB-nya gitu. Kira-kira itu habis berapa buat pengurukan jalannya itu tadi biar bisa dibangun biar datar gitu. Nah, ya
Itu tadi penjelasan dari saya, entah itu kalian paham atau tidak. Terima kasih sudah mendengarkan tentang penjelasan saya. Semoga bermanfaat, semoga ilmunya itu bermanfaat bagi saya dan bagi kalian semua. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi